Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Pecco Bagnaia mendapat pertanyaan-pertanyaan tajam di sesi konferensi pers MotoGP Emilia-Romagna 2024. Di antaranya adalah soal permusuhan antara Marc Marquez dengan sang mentor Valentino Rossi. Ya, hubungan Rossi dan Marquez kembali memanas menyusul pernyataan The Doctor dalam podcast Andrea Migno di kanal YouTube-nya Mick Bubble. Dalam podcast tersebut, Rossi menyebut Marquez sebagai pembalap terkotor dalam sejarah MotoGP. Saat dimintai pendapatnya, sang juara bertahan MotoGP ini enggan ikut campur masalah Rossi dengan Marquez yang muncul sejak MotoGP Malaysia 2015. Saya tidak mau terlibat dalam situasi ini. Saya tidak membalap di kelas MotoGP pada tahun-tahun itu. Saya ingin menjauhi masalah-masalah ini karena itu bukan urusan saya. Tak hanya Pecco, Marc Marquez juga mendapat pertanyaan yang sama terkait permusuhan dirinya dan Valentino Rossi yang kembali mencuat di akhir pekan ini. Ya, The Doctor menyebut Marc Marquez sebagai pembalap paling kotor di MotoGP. Rupanya komentar pedas Rossi itu sampai ke telinga Marquez. Bahkan rider berjuluk The Baby Alien itu sudah melihat video podcast kontroversial tersebut secara lengkap. Tentu saya sudah mendengarnya, dan bahkan saya sudah melihat videonya. Saat ini saya memiliki banyak hal yang lebih penting di kepala saya untuk dipikirkan daripada membuang-buang waktu dengan pernyataan dari pembalap lain. Saya tak akan memberi Anda tanggapan apapun. Omongannya tidak membuat saya tertarik. Saat ini, kenyataannya saya punya hal-hal yang jauh lebih penting di pikiran saya ketimbang terlibat dalam perang yang bukan urusan saya dan yang tidak menguntungkan saya. Francesco Bagnaia tak menutup kemungkinan dirinya akan meninggalkan pabrikan yang dibelanya saat ini, Ducati. Dengan 2 gelar juara dunia, 25 kemenangan, dan 45 podium, ia menjadi pembalap Ducati tersukses dalam sejarah kejuaraan. Ya, Bagnaia sendiri masih terikat dengan tim tersebut hingga akhir musim 2026. Namun ia tertarik untuk menghabiskan waktunya di MotoGP bersama merek Borgo Panigale, meski tak menutup kemungkinan dirinya juga bisa hengkang ke tim lain. Saya mencintai Ducati. Saya pikir Ducati mencintai saya, tetapi tidak ada kata tidak pernah. Kami mempertimbangkan hal yang sama tentang Marc saat dia menandatangani kontrak 4 tahun di Honda, dan semua orang tahu apa yang terjadi. Anda tak pernah tahu. Tidak hanya Ducati Corse, tetapi juga pabrik Ducati. Jika bisa, saya ingin berbagi dengan mereka sepanjang karir saya. Jelang MotoGP Emilia-Romagna 2024, akhirnya Yamaha mengonfirmasi adanya program pengembangan mesin V4 untuk kejuaraan dunia MotoGP 2025 mendatang. Hal ini dikatakan langsung oleh bos Yamaha, Lin Jarvis. Dilansir dari laman resmi MotoGP, pria asal Inggris ini mengatakan mesin V4 yang mereka kembangkan sudah menjalani beberapa tes penting di pabrikan dan akan dipakai mengaspal pertama kali dalam waktu dekat. Jarvis menegaskan bahwa mesin V4 ini bukan proyek panik karena pihaknya sudah melakukan riset cukup lama soal wacana tersebut. Beberapa tes terbaru sangat penting dan kami mencoba beberapa konfigurasi mesin. Kami sudah mencoba beberapa komponen di sini saat balapan. Juga dengan sasis dan sekarang sedang menentukan sesegera mungkin bagaimana pendekatan kami untuk 2025. Saya bisa mengonfirmasi bahwa saat ini kami merencanakan memakai mesin V4. Wacana ini sudah lama. Ketika masih ada Suzuki, ada 2 pabrikan yang masih memakai inline 4. Kami sudah meriset banyak hal selama beberapa tahun. Ketika Suzuki keluar, kami satu-satunya yang memakai mesin inline. Proyeknya sesuai rencana. Mesinnya sudah didesain dan dites di belakang, belum dites di sebuah motor. Setelah tes ketahanan, maka kami akan mengetesnya di trek. Usai kalah dari Marc Marquez di sesi latihan bebas pertama,
Pecco Bagnaia tampil kesetanan di sesi praktis MotoGP Emilia 2024. Pecco sukses mencatatkan waktu tercepat 1 menit 30,286 detik. Catatan ini sekaligus memecahkan rekor lap yang juga atas namanya dengan waktu 1 menit 30,304 detik. Pembalap asal Italia ini diikuti oleh Jorge Martin di posisi kedua dan Marc Marquez di posisi ketiga. Berikut hasil praktis MotoGP Emilia Romagna 2024. Johann Zarco merasa semakin nyaman dengan kuda besi tunggangannya Honda RC23V. Ucapan rider asal Prancis ini terbukti benar adanya. Di hari pertama Zarco menjadi rider terbaik Honda. Terpuruk di sesi FP1 dengan hanya menempati posisi ke-18, Zarco mampu memperbaiki catatan waktunya menjadi 1 menit 31,250 detik dan berada di urutan ke-12. Zarco pun memuji kerja keras yang telah dilakukan Honda. Menurutnya kunci dari peningkatan ini adalah pada aerodinamika. Kami dapat mencoba banyak fairing baru dan jelas bagi saya bahwa kami telah mencapai terobosan. Saya mengikuti tes tanpa ekspektasi tinggi. Namun apa yang saya alami di lintasan menunjukkan kepada saya bahwa Honda telah mencapai sesuatu yang sangat baik. Menurutku disinilah kita membutuhkan stabilitas yang sesungguhnya dan saya merasa sangat nyaman di sana berkat aerodinamika baru. Marco Bezzecchi mengalami penurunan performa di MotoGP musim ini. Rider jebolan VR46 Academy itu masih belum bisa nyetel dengan Desmosedici GP23 tunggangannya. Sejauh ini Bezzecchi baru bisa meraih satu podium yang didapatinya di Jerez dengan menduduki peringkat ketiga di balapan utama. Ia pun terdampar di urutan ke-11 klasemen sementara dengan raihan 93 poin. Jelang bergulirnya GP Emilia Romagna akhir pekan ini, Bezzecchi pun berharap bisa kembali meraih podium. Ia bertekad untuk menambah raihan jumlah podiumnya sebelum benar-benar pergi meninggalkan Ducati di akhir musim nanti untuk bergabung ke Aprilia pada 2025 mendatang. Selama tes resmi MotoGP di Misano, semua pembalap MotoGP diwajibkan menjajal ban depan Michelin yang baru dikembangkan. Usai melakukan pengujian, ada beberapa pembalap yang mengeluh. Namun banyak juga yang merasa nyaman dan antusias pada ban baru tersebut, salah satunya adalah Pecco Bagnaia. Rider andalan Ducati itu bahkan menyebut bahwa ban baru Michelin adalah ban yang telah lama ia dambakan. Sayangnya Pecco harus gigit jari, lantaran ban baru yang awalnya direncanakan akan dipakai pada 2025 ini pada akhirnya dibatalkan. Pihak Michelin memutuskan untuk menerapkan ban baru ini pada 2026 karena mereka masih perlu menyempurnakan komponen ban tersebut. Tak hanya di MotoGP, pabrikan di World Superbike juga melakukan inovasi meningkatkan performa motor mereka. Ducati Panigale V4R, Honda CBR 1000 RR SP, dan BMW M1000RR terlihat sudah menerapkan winglet. Lalu Kawasaki Ninja ZX-10RR yang melakukan pengembangan pada fairing untuk meningkatkan downforce bagian depan. Sementara itu Yamaha dengan YZF-R1 yang sempat menjadi motor paling jadul di World Superbike 2024, kini juga ikut memamerkan inovasi baru mereka. Jelang 4 seri terakhir World Superbike 2024, Yamaha R1 pamer winglet baru yang desainnya sekilas mirip dengan winglet motor MotoGP Yamaha YZR M1. Pihak Yamaha sendiri mengklaim bahwa efek winglet ini membuat motor lebih stabil saat masuk tikungan dan bisa meminimalisir wheelie saat akselerasi. Pembalap Scuderia Ferrari HP, Charles Leclerc sukses mencatatkan waktu tercepat dalam sesi latihan bebas pertama atau FP1 Formula One GP Singapura 2024.
Pada balapan di sirkuit Marina Bay itu, Leclerc diikuti Lando Norris di posisi kedua dan rekan setimnya Carlos Sainz Jr. di posisi ketiga. Berikut hasil FP1 dan FP2 Formula One GP Singapura 2024.